Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wa sarihu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim fid dharaini amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuha al-maktubati qabla dukhulin fiha. Sunnah-sunnah, kesunnahan untuk sholat fardu sebelum kita masuk pada sholat fardu, sebelum melaksanakan sholat fardu, itu disunahkan dua hal. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat, itu kita disunahkan untuk melakukan dua hal. Yang pertama, sayani al-awalu al-adhanu. Yang pertama adalah adzan. Jadi kalau kemarin kita membahas masalah tentang fardu-fardu, yang sesuatu yang diwajibkan ketika kita sholat, sekarang kita memasuki kepada sunnah-sunnahnya, apa-apa saja yang disunahkan ketika sebelum kita melaksanakan sholat. Kalau kemarin itu syarat, lah sekarang adalah sunnah yang sebelum melaksanakan sholat. Yang pertama adalah adzan, wasani al-iqomatu. Yang kedua adalah iqomah. Akan tetapi ketika ada seseorang yang sholat, tidak usah adzan, tidak usah iqomah, maka tidak masalah karena hukumnya sunnah. Atau di musola adzan, akan tetapi tidak iqomah, langsung sholat, ya tidak apa-apa karena hukumnya sholat sunnah. Akan tetapi lebih baik lagi ketika kita itu ya adzan, ya kita iqomah. Wa yundabu al-adzanu lil munfarid wa yarfa'a sautahu bihi illa bimautin. Ya kita disunahkanlah untuk orang-orang yang sholat sendirian atau sholat ya berjamaah, maka kita hukumnya sunnah untuk melaksanakan iqomat atau adzan. Fakaroha min sya'win fasikin, makruh hukumnya untuk orang-orang fasik adzan dan iqomah. Orang-orang fasik, orang-orang yang selalu berbuat maksiat, bukan orang yang berbuat maksiat. Kalau semua orang berbuat maksiat itu termasuk saya juga orang berbuat maksiat. Siapa yang tidak berbuat maksiat setiap hari? Kita melihat orang tidak pakai baju tak sengaja, atau kita itu rasan-rasan, atau mendengar rasan-rasan, itu juga termasuk maksiat. Akan tetapi kalau itu adalah fasik, adalah orang selalu berbuat jahat, berbuat keburukan, berbuat maksiat, maka dia tidak boleh untuk adzan dan iqomah. Akan tetapi tidak dosa, cuman makruh saja. Makruh, termasuk orang anak kecil itu makruh. Tapi ketika anak kecil adzan, ya tidak masalah, jangan dipermasalahkan. Atau akma, orang buta, wahdahu, orang buta sendirian, tidak ada yang mengantar, tidak ada yang menemani, maka makruh. Ketika ada orang buta, ada yang menuntun, ada yang menemani, tidak masalah. Kenapa? Kan takutnya kan dia ketika adzan menghadapnya kan tidak ke kiblat, maka tidak dapat kesunahan, begitu loh maksudnya. Akan tetapi ketika dia adzan tidak masalah mau menghadap kemanapun, namanya orang buta. Yang jangan pernah melarang seseorang itu untuk berbuat kebaikan, meskipun itu orang fasik sekalipun. Jangan kita menganggap orang fasik tidak boleh berbuat kebaikan, tidak boleh melakukan kebaikan. Jangan kita ini jangan mengadili, menghukumi kesalahan orang lain. Biarlah hanya Allah saja yang menghakimi, mengadili kesalahan atau perbuatan maksiat orang lain. Kita tidak usah menghakimi, mengadili, memutuskan, menghina, apalah namanya. Jangan, itu bukan urusan kita. Itu biarlah menjadi urusan Allah. Karena wewenangnya Allah di sana. Entah Allah itu memasukkan orang fasik ke surga, ya haknya Allah. Entah Allah itu memasukkan orang yang ahli ibadah bukan neraka, itu urusannya Allah. Itu hak Allah, bukan hak kita. Begitu. Wa junubin wa muhdasin. Orang yang junub itu makruh. Wal karohatu li junubin asyaddu.
untuk orang junub itu sangat dimakruhkan, sangat dimakruhkan, sangat dimakruhkan. Wahya karahatun fil iqamah, dia sangat dimakruhkan untuk melakukan iqamah. Akan tetapi ketika azan dia makruh biasa. Akan tetapi ketika iqamah maka dia sangat dimakruhkan. Akan tetapi tidak masalah ketika dia itu melakukan iqamah atau apapun itu, azan. Seperti itu. Itulah sekelumit tentang sunnah yang sebelum kita melaksanakan sholat. Berarti sunnah yang ini seolah-olah itu sama dengan syarat, yaitu dilaksanakan di luar sholat. Kalau syarat itu adalah kewajiban yang dilaksanakan di luar sholat. Kalau sunnah yang tadi dua itu adalah sunnah yang dilakukan di luar sholat. Ketika kita belum sholat, maka kita sunnah hukumnya untuk adzan dan iqamah. Sunnah hukumnya sebelum sholat. Wa sunnanuha as-sholatu mutlaqan. Ini adalah kesunahan ketika kita sudah melakukan sholat. Berarti sunnah ini sama dengan fardu. Ketika kita melakukan sholat, lagi fardulah, kita berlakulah hukum fardu. Ketika kita sholat sunnah yang ini, maka kita sunnah melakukan ini. Ketika sunnah ini dilaksanakan, ketika kita melakukan sholat, kita mengerjakan sholat. Wa sunanu wa aisyalatu mutlaqon ba'da duhuli ab'adun wa hayat. Jadi sunat itu ada dua, ada sholat sunat ab'ad, ada sunat hayat. Apa sunat ab'ad itu? Kalau sunat ab'ad itu ketika kita meninggalkan, maka kita dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Ketika kita lupa melaksanakan sunat ab'ad, maka kita dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Kalau sunat hayat, ketika kita lupa melakukan, maka kita tidak dianjurkan melakukan sujud sahwi atau melakukan yang lain. Jadi bebas, free. Mau dilakukan apa terserah, dilaksanakan atau tidak terserah. Tapi kalau ab'ad, konsekuensinya adalah ketika kita meninggalkan ab'ad, maka kita dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Jadi saya kira sudah paham ya apa ab'ad, apa hayat itu. Wa ab'aduha samaniyah. Adapun sunat ab'ad itu ada 8. Sunat ab'ad itu ada 8. Ketika kita ketika kita lupa atau sengaja tidak melakukan ini, maka kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Maka kita dianjurkan untuk sujud sahwi kalau ab'ad ini. Apa saja itu? Al-awalu at-tasahudul awal. Tasahud awal, membaca at-tahiyat di tasahud yang pertama, yaitu ketika rakaat sudah memasuki rakaat yang kedua, maka kita duduk kita membaca at-tahiyat atau tasahud. Ketika kita lupa untuk melaksanakan tasahud awal, membaca tahiyat yang pertama di rakaat yang kedua, kita langsung berdiri, lupa ataupun dengan sengaja, maka sholat kita tetap sah. Sholat kita tetap sah, akan tetapi kita dianjurkan untuk sujud sahwi karena kita lupa atau kita sengaja meninggalkan itu. Allahu Akbar, sujud, sudah dapat rakaat kedua, duduk, Allahu Akbar, duduk, sujud lagi. Ini pada rakaat yang kedua, seharusnya dia tasahud awal, membaca at-tahiyatul mubarakatuh sholawat thayyibatulillah sampai akhir, itu di tasahud awal atau berada di rakaat yang kedua, tapi dia lupa langsung berdiri, maka sholatnya tetap sah. Akan tetapi kita dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilaksanakan ketika kita tahiyat akhir atau tasahud akhir, membaca tahiyatul mubarakatuh sholawat thayyibatulillah sampai selesai. Sebelum sudah selesai, kita sebelum salam kita sujud 2 kali, sujud Subhana rabbiyal a'la wa subhana man la yanamu wa la yashu, membaca seperti itu. Duduk lagi, sujud lagi, subhana man la yanamu wa la yashu. Setelah duduk baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Itu melakukan sujud sahwinya.
Wasani al-kunutu. Yang kedua adalah ketika kita lupa kunut, maka kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Lupa kunut ataupun sengaja tidak kunut, maka kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Kunut itu apa? Kunut itu pada kunut apa saja? Yaitu ada kunut subuh, saniyati subuhi, fi saniyati subuhi. Kunut di rakaat kedua ketika sholat subuh. Maka kita ketika lupa melakukan itu, maka kita wajib sunnah dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Adapun ketika ada seseorang tidak melakukan kunut, semisal ada orang-orang itu tidak ikut madhabnya Syafi'i, dia memang sengaja melakukan tidak sholat kunut, tidak membaca kunut, tapi memang dia bukan madhabnya Syafi'i, ya terserah dia. Ini yang dibahas adalah orang-orang yang mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Ketika tidak kunut, ya maka dia dikenai sanksi melakukan sujud sahwi. Seperti itu. Adapun ketika dia itu mengikuti imam yang lain, ya tidak masalah. Tidak masalah itu ketika seperti orang yang bukan bukan ahli sunnah wal jamaah, atau kalau dalam Indonesia itu bukan orang NU, bukan orang NU, dia tidak kunut, ya tidak masalah, karena kunut ini adalah hukumnya sunnah, bukan wajib. Kita jangan mempermasalahkan orang yang tidak kunut, akan tetapi kita yang harus permasalahkan adalah orang yang tidak sholat. Dari zaman biyen wis zamane Pak Harto sampai zamannya Pak Jokowi, orang-orang selalu mempermasalahkan masalah kunut. Kunut itu perkara sunnah, jangan dipermasalahkan. Ya sudah, kalau tidak mau kunut ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting sholat. Akan tetapi ajaran-ajarannya tadi itu yang jadi masalah. Kalau sholatnya, kunutnya ya tidak usah masalah kok. Kunut kok dipermasalahkan. Akan tetapi akidahnya atau yang lainnya itu perlu kita permasalahkan. Tapi kalau kunutnya ya tidak usah permasalahkan, dia kunutnya tidak apa-apa kok, nggak kunutnya tidak apa-apa kok. Kita dari dulu kok mempermasalahkan kunut, gak mari-mari. Zaman biyen kunut yang dipermasalahkan. Ibadah sunnah kok dipermasalahkan. Nah, adapun akidahnya atau ajaran yang lainnya kita permasalahkan, itu tidak masalah. Tapi kunutnya jangan dipermasalahkan. Itu mengutip dari kata-kata dari teman saya Ustadz Lukman, kita itu jangan terlalu ke kiri, juga jangan terlalu ke kanan. Kita tetap jalan, tetap di tengah-tengah. Ya kadang-kadang ke kiri, tapi jangan terlalu ke kiri sampai kita tidak ke kanan. Seperti itu. Kadang-kadang ke kiri, kadang-kadang ya ke kanan. Jangan ke kiri toh lupa ke kanannya, enggak. Ya lurus sajalah. Kita enggak usah terlalu fanatik menyalahkan ibadah orang lain dah. Seperti itu saya kira ya, kalau tidak Muhammadiyah ya NU gitu sajalah. Yang lain itulah kita permasalahkan ajarannya, akidahnya kita permasalahkan. Kalau kunutnya enggak usah dipermasalahkan kok. Kunut kok dipermasalahkan? Kunut itu masalah kesunahan kok. Sunnah kok dipermasalahkan, debat masalah kunut. Kunut itu sunnah kok dipermasalahkan. Gak sholat itu yang tidak dipermasalahkan. Yang mau bid'ah lah, yang inilah apalah. Kunut sunnah kok. Kenapa kita tidak mempermasalahkan rukun-rukun? Kenapa kita mempermasalahkan kunut? Dan kita tidak mengajarkan rukun-rukun sholat yang benar. Kita mempermasalahkan kunut. Zaman biyen sampai saiki kunut yang dipermasalahkan. Tapi orang-orang kita atau umat-umat kita tidak pernah diajarkan tentang fardunya sholat yang benar. Ya percuma. Kunut yang dibahas, jangan kunut itu bid'ah, kunut itu haram. Ini mengatakan kunut itu sebenarnya. Dah. Tapi kita lupa tidak mengajarkan fardu-fardunya sholat. Ya buat apa? Wong kok senengane bahas masalah yang nggak penting. Masalah nggak penting, nggak menghasilkan uang kok dibahas. Uang receh kok dibahas. Rebutan masalah lahan receh.
keliru itu. Uang 1.000, 2.000 kok dipermasalahkan. Iya memang itu uang banyak berguna. 1 juta kurang 2.000 kurang 1.000 ya tetap kurang 1 juta. Akan tetapi masa gara-gara uang segitu kita harus bertengkar? Itu yang kita yang tidak usah kita perdebatkan lah. Gitu. Makanya saya tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri. Ya kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri. Ya tetap kita lurus-lurus saja lah jalannya lah. Tidak usah macam-macam. Seperti itu. Wasalisu al-qu'udu tasahud. Yang nomor 3 adalah duduk tasahud. Al-qu'udu li tasahudil awal. Duduk untuk melaksanakan tasahud awal. Allahu Akbar. Ketika dia sudah dapat 2 rakaat sujud, ini sudah 2 rakaat sujud, duduk, sujud lagi, dia tidak duduk. Berarti tidak duduk ya juga tidak tasahud, langsung berdiri, maka dia meninggalkan sunat ab'ad, maka dia dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Saya tidak mengatakan diwajibkan, akan tetapi dianjurkan. Ketika saya mengatakan diwajibkan, takutnya itu salah apa yang saya katakan. Gitu loh. Karena kan ada perbedaan, ada yang mengatakan tidak usah sahwi, ada yang mengatakan sahwi. Maka ketika saya mengatakan lebih baik saya katakan dianjurkan saja. Kalau saya mengatakan wajib, berarti ini wajib. Sunat ab'ad ini wajib, gitu loh. Jadi harus dipahami kata-kata saya. Ketika ada meski umpama keterangan saya yang kurang cocok dengan sampean, para pemirsa itu, ataupun dengan keterangan guru-gurunya, ya tolong dibenarkan saja lah. Tidak usah kita itu saling menyalahkan. Kita membenarkan ini yang paling benar. Tidak ada yang paling benar kok. Imam Syafi'i pernah mengatakan, apa yang telah saya katakan di kitab-kitab saya itu belum tentu benar. Imam Syafi'i ngomong begitu. Wong kita kok imam, ya bukan imam kok mengatakan kita yang paling benar, itu yang salah. Gitu loh. Warrabi'u al-qiyamu lil kunut. Yang nomor 3, yang nomor 4 adalah berdiri kunut. Berdiri tidak melakukan kunut ya sama saja dengan kunut tadi. Wal khamisu as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasahudil awal. Dia tasahud awal sudah melakukan mubarakatus shalawat at-tahiyatul mubarakatus shalawat thayyibatillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin wa ala ibadillahi sholihin. Sudah melakukan seperti itu, membaca tasahud sudah selesai. Akan tetapi dia lupa untuk membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau tasahud awal kan cukup sampai Allahumma sholli ala Muhammad, tidak usah diteruskan kan. Kalau tasahud awal, lah dia lupa tidak mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dia lupa tidak membaca sholawat itu, langsung berdiri, maka dia dianjurkan untuk sujud sahwi. Nah, sujud sahwi seperti tadi, sebelum kita salam pada tasawuf akhir kita sujud 2 kali. Membaca subhanaman la yanamu wa la yasku. Seperti itu. Akan tetapi ketika kita tidak membaca sholawat, ini sunnah kok dipermasalahkan. Dan kita mempermasalahkan masalah Allahumma sholli ala Muhammad. Dan mempermasalahkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini loh masalah kata-kata Sayyidina dipermasalahkan. Kita mau membaca Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tidak masalah. Yang penting sholat, yang penting membaca sholawat itu. Tapi kan Rasulullah pernah mengatakan, la tusayyiduni fi sholat, jangan kamu mengatakan sayyid, sayyiduna, sayyidina ketika kamu sholat. Iya. Nah sekarang ada seorang guru, tidak usah Pak panggil saya guru, panggil nama saja, kan tidak enak. Ya panggil Pak Guru, Pak Kiai, Pak Ustadz. Masa kita langsung sebut namanya kan tidak enak. Itu alasannya. Karena kita takdiman, menghormati, memuliakan. Meskipun beliau mengatakan jangan memanggil saya sayyid ketika sholat. Akan tapi kita sebagai umatnya, untuk rasa takdim dan kecintaan kita, maka kita panggil sayyid. Begitu saja dipermasalahkan kok. Kan
Apa sih mempermasalahkan masalah apa sih? Gitu loh. Nah, gitu. Wasamin as-salatu ala ali ba'da tasahudil akhir. Ketika tasahud akhir, wa ala ibadillahi sholihin, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tidak membaca wa ala ali Muhammad, maka kita disunahkan atau dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Kita dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi ketika lupa membaca wa ala ali Muhammad atau wa ali Muhammad. Kita tidak lupa membaca sholawat kepada keluarganya Nabi Muhammad. Nah, jangan dipermasalahkan hal-hal yang sepele, akan tetapi akidah kita ketika melenceng inilah yang harus kita perbaiki. Ketika dia mengakui bahwa Rasulullah ya Nabi, akan tetapi Nabi setelah Nabi Muhammad itu ada lagi Nabi ya Sayyidina Ali. Lah itu yang kita permasalahkan. Wong nabinya sama-sama Nabi Muhammad, Tuhannya sama-sama Allah. Kenapa kita harus mempermasalahkan itu? Gitu loh. Organisasi yang tua itu ya Muhammadiyah ya NU. Sudah jangan digesek-gesekkan seperti ini. Adapun dengan yang lain lah kita perlu kita ngomong seperti itu. Akan tetapi jangan membahas masalah hal-hal yang sunnah. Akan tetapi bahas yang masalah wajib. Loh, mereka kan menyerang kita kan masalah-masalah yang sunnah saja. Baca sholawat pada Nabi katanya bid'ah. Terbangan katanya bid'ah. Masalah begitu kok dipermasalahkan. Masalah sunnah kok. Tidak terbangannya tidak apa-apa kok. Itu dipermasalahkan. Yang penting itu sholat. Nah makanya ketika orang-orang itu berdakwah tanpa fikih, ya akhirnya cuma ya apa-apalah yang penting sholat. Tapi dia tidak tahu wudhunya, dia tidak tahu rukun-rukunnya. Cuma mengatakan, tidak apa-apalah kita dakwahnya pakai tasawuf saja. Ayolah kita, yang penting kita ibadah kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Tapi ketika dia mengajak dakwah seperti itu, tidak mengajarkan fikih. Nah, ya bagaimana sholatnya, bagaimana najisnya? Ini yang perlu kita ajarkan. Kebanyakan dari kita yang sering kita dengar, mereka mengajak kita untuk melakukan kebaikan, tetapi tidak pernah mengajarkan kita tentang fikih. Tentang fikih ini bagaimana haram, bagaimana ini najis, bagaimana ini halal. Kalau fikih itu membahas hanya masalah halal, haram, makruh, mubah, sunnah. Seperti itu, tidak pernah kita mengajarkan fikih itu mengatakan itu dosa, neraka, laknat, apa tidak ada di sini. Nah, makanya saya lebih suka mengajar ini karena saya itu tidak mudah untuk menyalahkan ibadah orang lain. Karena biar kita tidak mudah menyalahkan ibadah orang lain. Tarawih dipermasalahkan. Zaman dulu zaman Gus Dur ya. Ini cerita. Zaman Gus Dur itu saya lupa siapa. Itu ada salah satu tokoh kiai Muhammadiyah. Lupa saya siapa namanya. Nah, itu ketika beliau itu diajak oleh Gus Dur ke Jombang kalau tidak salah, itu diajak. Pas waktu itu bulan Ramadan. Sudah bulan Ramadan, setelah acara buka bersama, lah semua santri berkumpul. Lah beliau tokoh Muhammadiyah ini entah siapa lupa namanya saya. Dia disuruh ngimami oleh Gus Dur. Loh, kok saya yang ngimami? Ini kan wilayah NU, sedangkan saya Muhammadiyah. Enggak apa-apa wis, akhirnya dipaksa. Akhirnya beliau bertanya, Kiai Muhammadiyah ini mau tarawih ala NU apa ala Muhammadiyah? Ala NU. Ya sudah selesai sholat. Allahu Akbar. Sampai kalau orang Muhammadiyah kan 10, kalau orang-orang kita itu kan 20. Karena beliau itu sudah membaca, ya beliau juga sepuh, membaca juga pelan-pelan, bismillah, pelan sampai 10. Ketika orang NU ketika sholat 20 ini sudah selesai, tapi beliau ini 10 itu lama, nggak selesai. Akhirnya beliau ngomong, bagaimana jamaah, lanjut apa berhenti? Kalau lanjut berarti kita sholat ala NU, kalau berhenti kita sholat ala Muhammadiyah.
Semua jamaah mengatakan sudah cukup ya, sudah selesai. Berarti mereka semua itu sholatnya sholat 10 rakaat. Itu loh keindahan kita bersama-sama, bareng bersama-sama seperti itu kok. Kita mempersoalkan sholat yang nggak penting itu loh. Apa sih hal-hal yang nggak penting? Nah, beliau saja, Gus Dur saja pernah sholat ala Muhammadiyah karena saking lamanya sholatnya tadi, maka sholatnya seperti itu. Sudahlah ya, kita tidak usah mempermasalahkan hal-hal yang sepele, hal-hal yang sunnah, yang sifatnya itu tidak perlu untuk dibahas, tidak perlu untuk diperdebatkan, dan kita tidak perlu untuk menyalahkan siapa yang lebih benar dan siapa yang salah. Yang penting kita ngaji, intinya kita tidak ke kanan dan kita tidak terlalu ke kanan dan kita tidak terlalu ke kiri. Kita berusaha untuk ada di tengah-tengah. Ya kadang-kadang kita ke kanan, ya kadang-kadang kita ke kiri, tergantung situasi dan kondisi saja. Itulah yang bisa saya sampaikan, dan itulah memang pemikiran saya seperti itu. Ya ketika pemikiran saya itu tidak cocok atau tidak pas dengan pemikiran sampean semua, ya mohon maaf, karena isi otak manusia itu tidak sama. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Hadam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.